Penangkapan berlangsung hari Jumat lalu. Pelaku, Ajat Supriyatna, ditangkap di kontrakan saudaranya yang berada di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Meski pelaku Ajat tidak ada di lokasi saat penembakan di rest area, ia merupakan penyewa pertama mobil milik bos rental yang tewas ditembak di rest area tol Tangerang Merak kilometer 45. Ajat diduga berperan mencari mobil sewaan untuk kemudian dibawa kabur dan memberikan mobil tersebut ke penadah. Se-Indonesia tuh udah tahu. Yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Sementara itu, saudara, terkait pelaku penembakan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan oknum anggota TNI AL yang diduga terlibat dalam peristiwa penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45 sedang diperiksa oleh polisi militer TNI Angkatan Laut. Sebelumnya, berdasarkan keterangan dari anak korban, salah satu pelaku mengaku sebagai TNI Angkatan Laut ketika mengancungkan senjata lalu menembak korban. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengonfirmasi penangkapan. Ia menulis sudah ditangkap dan sedang proses pemeriksaan di POM AL. Sementara itu, pasca terjadinya penembakan warga di rest area kilometer 45 di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis lalu, karangan bunga dan rekan korban masih terus berdatangan ke rumah duka. Anak korban menyatakan pria yang menodongkan pistol ke ayahnya mengaku sebagai anggota TNI AL. Itu penyewa itu, saudara Ajat itu, penyewanya. Bukan pelaku yang mengaku sebagai oknum TNI itu. Berarti kalau yang pas di video amatir penyergapan di kilometer 45 itu baru yang mengaku anggota TNI? Betul. Yang menodongkan pistol, betul dia yang mengaku oknum anggota TNI AL. Pasca penangkapan penyewa pertama mobil rental yang berujung penembakan di rest area tol Tangerang Merak, terbit pula konfirmasi mengenai penangkapan oknum TNI AL yang diduga kuat merupakan pelaku penembakan bos mobil rental. Keterlibatan seorang oknum TNI AL memang bermula dari pengakuan anak korban yang menyebut pihak yang kedapatan membawa kabur mobil mengaku tentara dan mengancam menggunakan senjata api. Ketua Umum Asosiasi Rental Mobil Indonesia, Anton Junaidi menyebut, usaha rental mobil memang banyak dijadikan target para penjahat. Modusnya bermacam-macam. Salah satunya adalah memindah tangankan mobil yang disewa kepada pihak lain. Sekarang ini zaman penjahat rental itu kan marak, Mbak, di usaha kami. Risiko usaha kami itu sekarang ini ya penjahat rental gitu, Mbak. Modusnya gade, jual putus. Pada saat nyewa, seperti ini kejadian yang kemarin ini, setiap unit kan ada GPS, Mbak. Maraknya penjahat rental mobil disebut Kabar Eskrim Polri periode tahun 2009-2011, Ito Sumardi, tak lepas dari keberadaan sindikat. Menurut Ito, banyak pelaku yang berani membawa kabur mobil rental karena memiliki backing orang kuat di institusi Polri, TNI maupun Ormas. Si pelaku sindikat ini berani karena dia merasa ada backingnya ya. Dan backingnya ini juga bukan dari biasanya dari aparat TNI atau aparat kepolisian ya. Saya kira mungkin ada dari kelompok-kelompok ormas ya, ormas tertentu yang membuat si pemilik rental ini menjadi kesulitan. Saya kira ini sindikat ya, Mbak. Saya ini sindikat dan harus dibuktikan oleh Polres. Selain keterlibatan oknum TNI, yang tengah diselidiki adalah dugaan pembiaran dan menolak pendampingan yang dilakukan petugas jaga di Polsek Cinangka terhadap korban penembakan di rest area Balaraja, ruas tol Tangerang Merak, kilometer 45.
Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan bersama 3 personel polisi Mapolsek Cinangka masih terus diperiksa Propam Polda Banten dan juga Propam Polres Cilegon. Kita juga tidak mau melakukan pelanggaran hukum termasuk juga prosedur yang sudah ada seperti ini. Dilakukan pemeriksaan sampai saat ini untuk intensnya baik dari Propam Polres Cilegon termasuk juga Propam Polda Banten sendiri. Penembakan yang menewaskan bos rental mobil terjadi saat ia berusaha mengejar mobil yang dicuri menggunakan GPS pada kendaraan. Saat mengetahui pengendara bukanlah pihak penyewa, korban justru diancam dan berakhir dengan kematian. Tim Liputan, Kompas TV.